Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dentini Septika dari kelas C S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi berupa lambang bunyi yang diucapkan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial pasti memerlukan bahasa dalam kesehariannya. Tenaga kesehatan merupakan profesi yang memerlukan komunikasi antar manusia. Untuk itu diperlukan keterampilan berbahasa dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Keterampilan berbahasa terdiri atas 4, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Dalam Alek disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri. Jawa yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, mengusir penjajah Belanda, dan meraih kemerdekaan. Bahasa itu digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Arifin mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu: pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau dalam Sunda atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai bahasa sendiri. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Pertama, periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Kedua, periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai sekarang. 3. Periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.